Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka melaksanakan kegiatan yang sedang kita agendakan, yaitu belajar kelompok di sekolah kita. Tetapi kelompok belajar ini akan kita awali dengan diseminasi tentang modul 1.4, yaitu budaya positif, yang akan diketekankan oleh Ibu Rica Perwati. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama untuk mengawali kegiatan ini, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, mari sama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Ilahi Rabbi bahwa pada siang hari ini kita masih diberikan berjuta nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa melanjutkan aktivitas kita dengan penuh keikhlasan, penuh kesabaran, dan pada hari ini pula kita sudah menuntaskan agenda kita yang kemarin sudah kita laksanakan, yaitu asesmen nasional. Selanjutnya, sholawat beserta salam bisa sama kita panjatkan puji syukur, kita panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi bahwasanya pada siang hari ini kita masih diberikan berjuta nikmat. Selanjutnya, sholawat beserta salam mari sama-sama kita berikan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, sahabat-sahabat yang tabi'in-tabi'innya, dan semoga sampai pula kepada kita selalu umatnya yang terus berupaya untuk taat patuh pada ajarannya, berharap kelak di mizan kita mendapatkan syafaat ijma darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan aktivitas dalam komunitas belajar. Pada kesempatan ini yang akan menyampaikan diseminasi adalah Ibu Rica. Beliau adalah dalam grup penggerak, mudah-mudahan lancar dan aksi nyatanya, yaitu aksi nyata tentang budaya positif di UPTD SDN 2 Banjar. Oleh karena itu, untuk mengefektifkan waktu, kita mari sama-sama simak apa yang akan Neng Rica sampaikan. Mudah-mudahan itu menambah wawasan, menambah keberkahan kita, menambah kualitas kita nanti, pelayanan kita pada anak-anak, pada orang tua, pada masyarakat pada umumnya. Terlebih dahulu kita akan bisa meningkatkan kualitas diri kita untuk bisa terus meningkatkan kompetensi kita. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kepada Ibu Rica nanti silakan tanpa harus ragu untuk menyampaikan segala ilmu, segala yang sudah didapat selama pembelajaran di guru penggerak, sehingga teman-teman semuanya mendapatkan manfaat wawasan yang memang Bu Rica dapatkan, dan mudah-mudahan wawasan itu, ilmu itu akan makin berkembang kalau dibagikan, makin berkah kalau dibagikan dan dimanfaatkan. Itu saja, terima kasih. Selamat melaksanakan diseminasi. Mari sama-sama kita simak kegiatan ini dengan baik. Walaupun memang kita hari ini masih dalam kegiatan yang banyak hal yang perlu kita fokuskan, namun kita satu persatu mari sama-sama kita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan sambutannya. Dan selanjutnya, sebelum kita melaksanakan kegiatan diseminasi, kita juga akan mengawali dengan doa yang akan diketenangkan oleh Bapak Depi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan kegiatan Komdel, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kegiatan kita hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, tanpa halangan suatu apapun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqbilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka a'la darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ijabah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Depi yang telah memimpin doa dalam kegiatan kita hari ini. Semoga apa yang akan kita lakukan dalam kegiatan ini dari awal sampai selesai berjalan lancar, penuh rahmat, penuh berkah, dan ilmu yang akan kita terima akan bermanfaat bagi kita
kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif sebagai aksi nyata di UPTD SDN 2 Banjar akan diketekankan atau disampaikan oleh Ibu Lica Perwati sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Kepada Ibu Lica disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Siang. Sepertinya udah mulai loyo ya, karena emang jam segini jam-jamnya rawan, dimana kita setelah istirahat siang, makan siang itu biasa dilanda oleh ngantuk. Sebelum saya mendiseminasikan tentang budaya positif, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang atas izinnya lah saya dapat menyampaikan diseminasi budaya positif ini sebagai salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak untuk melakukan aksi nyata di modul 1.4 ini. Saya pun mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru hebat yang sudah meluangkan waktunya, walaupun udah telah jamnya pulang, tapi masih semangat untuk menghadiri dan mengikuti kegiatan ini. Sebelum kita mulai, saya ingin lihat dulu lah semangatnya. Tepuk semangat. Semangat ya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan semangat ya. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini sedikit banyaknya dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama dalam kita mengembangkan budaya positif di UPTD SD Negeri 2 Banjar tercinta ini ya. Baik, untuk mengefektifkan waktu kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Kesepakatan ketika kita kombel apa yang akan kita sepakati hari ini mengenai kegiatan ini. Misalnya saja pelaksanaan waktunya ya. Mudah-mudahan ini waktunya tidak lebih dari 1 jam Bapak ya. Terus kesepakatan lainnya ada yang ini silakan mengajukan. Iya Bu Dini. Boleh minum ketika diseminasi, silahkan diperbolehkan sekali. Ada hal lain? Iya. Serius tapi santai gitu ya Bu ya? Iya, terima kasih. Bu, mohon izin ini biar nggak pada ngantuk, saya pengen goyang-goyang dulu sebentar ya. Silakan Bapak Ibu ke tengah dulu, cari-cari yang kosong dulu sebentar ya. Ini mudah-mudahan internetnya bagus ya. Suaranya dari situ harus begitu pakai apa? Atau pakai apa? Pakai halo-halo. Beh. Kalau yang ini halo-halo. Ayo dari situ aja. Harus heboh ini goyangnya. Heboh. Aduh, hati-hati. Tengah ya. Iya. Di putar-putar semangat. Goyang.
Bapak Ibu guru hebat, untuk agenda kita hari ini yang pertama materinya ya, mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, juga restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi. Di sini mengenai 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi mengenai segitiga restitusi. Tadi ada bahasan mengenai budaya positif ya, Pak Bu. Apa sih disiplin itu? Apakah kita sudah menerapkan kepada anak-anak kita untuk disiplin? Sudah ya, alhamdulillah. Nah, di sini kita akan membahas mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang Pak Bu ada kegiatan lagi nih. Kita berpasangan ya. Untuk Ibu Winda silahkan ke depan sama Bu Dini biar ada pasangannya. Bu Winda aja yang ke meja Bu Dini, terus Pak Depi ke meja Bu Elin. Ya. Nah, di sini kita akan mengikuti ini tentang perubahan paradigma belajar ya Bu Pak. Tentang kegiatan coba lakukan. Nah, nanti misalkan gini, satu orang nanti sebagai A dan yang lainnya B. Anda adalah A. Misalkan yang sebelah sini yang barisan begini A, sebelah kanan. Pak Hanasan A. A ya. Terus ya A juga. Yang sebelahnya berarti B. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Kepalkan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kalau seorang istri saya berpikir suaminya. Bisa seperti itu ya Pak Bu. Nah, tugas rekan Anda yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda tersebut. Teman Anda di B boleh dibujuk ya, boleh dibujuk. Pakai uang juga bisa Bu. Lalu dihardik, badai dicarikan, dihardik, diintimidasi, diancam, dimarahi, atau digoda, dikelek-kelek, menggelitik ya. Bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Bayangkan itu sesuatu yang sangat berharga. Ada orang yang mau membukanya. Coba kita coba ya untuk 30 detik yang pertama. Silakan. 1, 2, 3. Silakan. Ada yang mau lanjut. Bayangkan ini sesuatu yang paling berharga. Apakah akan kita buka atau tidak? Wali Piro katanya Bu. Ada yang bisa, ada yang berhasil membuka ya. Yang lainnya ada nggak? Nggak ada yang menyerah. Hanya Pak Mas yang menyerah begitu. Baik, kita lanjutkan. Kasihan. Nah, sekarang saya ingin bergantian. Kalau yang tadi yang A yang mengepalkan tangan, sekarang yang B. Yang A sekarang bagian membujuk atau merayunya, seperti yang tadi sudah dilakukan oleh yang B. Iya, kepalkan, tapi yang satu orang lagi sekarang bergantian. Ya, silakan mulai. 1, 2, 3. Ayo dirayu, dirayu lainnya. Silakan. Diintimidasi boleh, dihardik, dimarahi, dirayu pakai cuan juga bisa. Silakan lakukan apa saja untuk agar teman yang bisa membuka
Lumayan Bu, ngantuknya pada hilang. Nah, ini ya. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Tidak ya, tadi secara keseluruhan tidak. Kalau Pak Nasar tadi apa? Mengalah. Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Ini buat Pak Nasar tadi saya sudah membuka. Kenapa Bapak membukanya Pak? Kasihan karena melihat perjuangan Ibu Retno yang betul-betul sampai titik dan penghabisan tadi membuka tangannya. Pak Hanasa, akhirnya Pak Hanasa terbukalah hatinya untuk membuka tangannya. Nah, begitu. Nah, ini yang selanjutnya. Oke, selanjutnya ini, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Tadi yang masih menutup, yang masih belum sama orang lain ya, masih tetap, masih kekeh ya Bu, betul. Mengapa atau apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Kenapa? Siapa yang bisa ini? Ya Bu Nindin, kenapa? Coba Bu, kenapa tadi? Ibu Guru Sastra sudah tidak ada ini. Berdiri aja Bu. Sudah tahu ya Bu? Ada Mengapa tidak terbuka ya? Sama beliau juga tidak bisa membuka punya ini. Kenapa? Karena kami sama-sama berdamping. Sama-sama berdamping tidak membukanya. Kekeh ya, intinya kekeh, tidak ingin untuk membukanya. Karena kan yang muda dan yang tua harus saling ngomong. Sebetulnya tiap orang itu punya alasan kenapa sih aku nggak bukan begitu ya. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali atas atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa sih yang punya kendali? Siapa? Orang lain atau kita? Diri kita sendiri ya, tentu. Jawabannya adalah kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi mau membuka atau tidak itu boleh. Hal itu dapat terjadi karena kita sendiri yang memberikan bolehlah dibuka. Aku enggak. Nah begitu ya. Jadi yang memiliki kontrol tersebut adalah diri kita sendiri. Ini adalah miskonsepsi atau perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan atau ilusi kontrol. Di sini miskonsepsinya terjadi pada ilusi guru mengontrol muridnya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dari tadi itu ada kata-kata ilusi ya. Ilusi itu apa ya? Ilusi itu apa? Nah, ilusi itu kalau di sini ilusi kontrol ya. Itu kecenderungan mempercayai sesuatu hal di luar nalar secara berlebihan. Jadi terlalu berlebihan, dia merasa aku bisa nih mengontrol murid. Mungkin hanya saat itu saja. Nah itu yang akan kita bahas ya. Selanjutnya, perubahan paradigma belajar ini menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teorinya, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ini adalah perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus ke respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini menurut Stephen R. Covey ya, bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan,
sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Stimulus responnya di sini ada contohnya ya. Realitasnya kebutuhan kita itu sama. Mungkin kita selalu berpikir bahwa kebutuhan kita itu sama, padahal realitasnya itu kebutuhan kita itu berbeda satu dengan yang lainnya. Terus ada lagi, semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah itu bisa? Tidak. Kita berusaha, yang seharusnya kita lakukan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, sedangkan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Adapun model berpikir menang kalah dan ada model berpikir menang-menang. Itu yang harus kita ubah mindsetnya. Di sini ada pertanyaan pemantik. Apa yang terlintas dalam benak Bapak dan Ibu guru hebat tentang makna disiplin? Disiplin itu apa? Kalau misalkan ini ya kita pelaksanaan upacara pukul 7.00 berarti jam 7 teh. Kalau kita misalkan hadirnya jam 7:10, apakah itu dapat dikatakan disiplin? Tidak. Ya. Berarti disiplin di sana adalah taat atau patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, dan itu merupakan suatu tanggung jawabnya. Disiplin positif menurut Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, jadi bukan yang eksternal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya terbatas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Diana Gosen dalam bukunya Resolving School Discipline tahun 2021. Diana menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Adapun nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dr. William Lesser pada teori kontrolnya menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya dia Gosen mengumpulkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi
akan terpenuhi, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Bapak, Ibu guru sering ya melihat ini gambar ini. Ini merupakan nilai-nilai kebajikan ada di profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nilai-nilai kebajikan universal ini ada banyak sekali ya, yang sudah disampaikan ke anak-anak, mulai dari profil pelajar Pancasila, 9 pilar karakter, sikap murid dari Ibu Prima Years Program, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, juga di Seven Essential Virtues, The Virtues Project juga. Ini kalau kita cermati semuanya sama ya. Mulai dari profil pelajar Pancasila, 9 pilar karakter dan yang lainnya itu nilai-nilainya sama-sama semua ya. Nah, itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Baik, ini pembelajaran kita yang kedua, materi mengenai teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau juga restitusi. Bapak Ibu guru, motivasi perilaku manusia itu ada dipengaruhi oleh dua hal ya. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Pada saat orang itu berperilaku yang merupakan motivasi eksternalnya, misalkan dia tuh disiplin ya. Yang pertama itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, karena kalau melanggar dia bisa dihukum. Terus karena bisa juga karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi internal yang paling baik itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Seandainya ibu bapak guru di sini ya, ketika menerapkan disiplin itu, motivasi mana sih yang paling mempengaruhi ibu atau bapak? Eksternalkah atau internalkah? Kenapa internal, Bu? Karena dari diri sendiri. Apakah butuh penghargaan dari orang lain? Tidak. Misalkan saja bapak ibu guru yang datang ke sekolah, kita misalkan sekolah ya, untuk presentasi itu kan pukul 6.30 sudah mulai ya. Nah, kita datang lebih cepat misalkan sebelum jam pembelajaran pukul 7.30, karena ada kebiasaan pukul 7 ya Pak Depi ya untuk selesai. Nah, misalkan kita datang lebih cepat. Jika kita alasan datang lebih cepat karena alasan ingin dipuji atau karena alasan ingin mendapatkan penghargaan, itu tidak akan bertahan lama. Karena pada saat orang lain tidak memuji, kita akan kecewa, lalu malas enggak. Atau misalkan beralasan, saya ini aku harus pagi-pagi sekali supaya tidak ditegur ya, atau menghindari hukuman, menghindari teguran. Pada saat lain kesempatan tidak ada yang menegur, itu tidak akan berpengaruh juga. Tapi jika dilakukan karena adanya faktor internal, adanya rasa tanggung jawab dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu akan lebih bertahan lama. Karena asli dari hati sendiri dilaksanakan betul-betul untuk tanggung jawab dan sebagai bentuk menghargai diri sendiri. Itu yang harus kita terapkan pada putra-putri atau anak didik kita. Jadi anak-anak itu bukan hanya diiming-imingi, nanti kamu bakal dapat ini, nanti ibu bakal kasih ini, kasih itu, tapi harus ditanamkan muncul dari diri sendiri agar dia punya tanggung jawab. Yang di sini ada apa itu hukuman? Biasanya orang itu berbuat disiplin untuk menghindari hukuman. Nah, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru.
baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau dengan kata-kata. Bapak Ibu guru hebat, di sini ya, selain hukuman juga ternyata penghargaan pun bisa menghukum. Nah, gimana ya? Ini di sini ada ya, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau memujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Alfie Owen itu dalam wawancaranya mengungkapkan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita itu sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Di sini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pada saat situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita bisa ya mengapresiasinya dengan mengatakan, kemarin ibu perhatikan kamu sedang sedih, ada apa ya? Nah, itu nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Lalu kita misalkan, saya menghargai kamu yang sudah menolong teman-teman kamu. Itu nilai kebajikannya berupa kepedulian. Dan ucapan terima kasih karena anak sudah berbuat baik, melakukan praktek baik, misalkan memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai itu tanpa kita suruh, anak-anak udah punya kesadaran. Kebetulan sekolah kita sekolah bibliota udah terlihat anak-anak udah mulai cinta dengan lingkungannya. Nah, kita kasih apresiasi, terima kasih kamu sudah melakukan hal yang baik. Jadi dengan mengatakan terima kasih itu bisa memotivasi anak lebih baik lagi. Tujuan dari disiplin positif yaitu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi ya, Pak. Yang pertama, ini kira-kira hukuman atau konsekuensi ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Jadi anak itu nulis, Bu, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi pada saat anak itu terlambat ke sekolah, sama ibunya disuruh nyatet 100 kali di dalam buku. Nah, menurut Bapak Ibu itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, Cung yang mengatakan hukuman. Ya, yang lainnya apa konsekuensi? Cung, konsekuensi. Ya. Yang kedua, kita catat ya, ingat-ingat yang pertama tadi hukuman kata kami juga dan yang lainnya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, udah mulai ramai, Bu. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Masih hukuman. Keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari. Ini maksudnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukumankah atau konsekuensi? Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kita lihat jawabannya. Nah, ini jawabannya ya. Iya.
Bu, apa sih bedanya hukuman sama konsekuensi? Ya, kalau hukuman itu dilakukan pada saat ada peraturan dan anak itu melanggar, berarti kena hukumannya. Tapi pada saat ada sebuah kesepakatan, jadi kesepakatan itu sesuatu yang disepakati oleh guru dan siswanya. Mereka sepakat, dari awal sudah dikatakan. Kalau misalkan kata gurunya, kalau kamu terlambat kamu ngapain? Saya Pak, kalau saya terlambat saya mau nulis aja Pak. Nah, atau saya mau ngerjain tugas apa. Tapi sebelumnya dia udah tahu karena dia udah sepakat sebelumnya. Nah, jadi pada saat dia melanggar itu konsekuensi. Alhamdulillah sepertinya udah pada ini ya. Iya udah pada pintar-pintar Bu. Apa itu konsekuensi yang barusan ya? Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru, sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sementara konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi, andaikan dia melanggarnya. Hukuman itu membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, sementara konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman itu membuat anak membenci kedisiplinan, sementara konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu berupa paksaan, sedangkan konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Pada hukuman itu ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasakan dihargai, sedangkan konsekuensi anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kita mengenal restitusi ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dan lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu kerabat, kita lanjutkan kembali. Di sini ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, ciri restitusi itu memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang ketiga, mengenai keyakinan kelas. Tentu Bapak Ibu Guru sudah membuat keyakinan kelasnya di kelas masing-masing kan? Sudah ya semuanya? Ya, Alhamdulillah sudah semuanya. Sekarang, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendari kendaraan? Ini untuk para bapak dan ibu yang membawa motor. Kenapa sih harus menggunakan helm? Iya, mungkin motivasinya itu ada yang satu, saya pengen selamat nih, tapi ada lagi yang lain, siap ke polisi. Takutnya itu kena tilang. Jadi kalau misalkan motivasinya itu karena takut ditilang, nanti dia kalau keluar ke jalan itu cari jalan tikus atau cari jalan-jalan yang dia rasa aman, nggak ada polisinya, dan mengabaikan keselamatan. Tapi
dia itu menggunakan helm dengan mempercayai nilai-nilai keselamatan, maka mau ada polisi mau enggak tetap helmnya itu digunakan. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan pada setiap saat? Kemungkinan jawabannya itu untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan itulah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Menurut Bapak Ibu, lebih efektifkah mana pada saat kita mengontrol anak-anak dengan menggunakan peraturan kelas atau dengan menggunakan keyakinan kelas? Mana yang lebih efektif? Ya Bu Indah? Keyakinan kelas, betul sekali ya Bu ya. Alhamdulillah dengan menggunakan keyakinan kelas itu muncul motivasi internal dari dalam diri anak sendiri ya. Anak lebih mudah terkontrol dan kita itu tidak memaksa. Ya, anak-anak melakukannya udah dengan rasa senang. Ini adalah diagramnya ya. Peraturan kelas, ada keyakinan kelas, lingkungan positif dan budaya positif. Jadi dengan menciptakan keyakinan kelas nanti lebih besar lagi ya, lingkungan positif, tercipta lingkungan positif, nanti terbentuklah budaya positif. Ini adalah perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Jika peraturan itu selalu dikembalikan buku misalkan selalu mengembalikan buku pada tempatnya, sedangkan keyakinan kelas itu sudah merupakan tanggung jawab sebagai siswa di sana yang melaksanakan keyakinan kelasnya bahwa setelah menggunakan buku harus disimpan ke tempatnya, dan itu pun tanpa disuruh-suruh lagi. Cara membuat keyakinan kelas ini yang pertama, caranya dengan mempersilakan murid untuk bercurah pendapat mengenai peraturan yang perlu disepakati. Kedua, mencatat semua masukan murid di papan tulis atau kertas besar. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas dengan mengganti kalimat negatif. Keempat, tinjau kembali hasil curah pendapat. Ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan. Yang kelima, beberapa peraturan disatukan ke dalam keyakinan. Yang keenam, semua warga kelas meninjau ulang, menyetujui dan menandatangani. Ketujuh, dilekatkan disimpan di tempat yang mudah terlihat. Jadi kita bisa saja setiap hari itu mengingatkan tentang kesepakatan kelasnya. Yang keempat, ini mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia ini ada 4 macam ya Bu ya. Baik anak ataupun orang dewasa, kita memiliki kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, mohon maaf ini ada 5 ya. Yang pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Kelima, penguasaan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itulah kita sedang memenuhi satu atau lebih dari suatu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Bu, di sini ada pertanyaan pemantik ya. Sebuah kasus di mana Ibu Ambar, seorang guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Jadi Doni itu beberapa hari anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan tentang sikap Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa sih alasan Doni melakukan hal itu? Doni itu sering gitu, dia minta-minta bekal, makanan bekal temannya. Dia itu untuk memenuhi kebutuhan dasar apa? Kira-kira apa? Kenapa dia sampai minta-minta kayak gitu? Kenapa ya? Mungkin lapar, betul, atau tidak membawa bekal. Betul sekali. Kita cek ya. Ini jawaban Doni. Jika setelah kita bertanya, jawaban Doni gini, ternyata informasi yang didapatnya Doni itu lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal
atau makan siang. Berarti dia dengan meminta bekal tersebut sudah memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Jika dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan, bu, si Doni itu minta makanan aku. Nah, tapi Doninya tuh malah merasa begini, merasa senang. Dia merasa senang ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Berarti yang dia lakukan itu untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, jika jawabannya itu ya, misalkan dia merasa hebat dengan temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, jadi beberapa nggak jago gitunya di kelas. Nah di situ dia memenuhi kebutuhan sebagai untuk memenuhi kebutuhan kekuatan atau power. Jadi wah aku nih di kelas wah kan berkuasa, orang-orang pada takut sama aku, nah gitu. Nah jika dia merasa bosan, bisa saja alasannya itu kenapa dia minta-minta, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu saja membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Berarti di situ dia ingin memenuhi kebutuhan dasar kebebasan. Yang terakhir, jika dia melakukannya karena iseng aja itu mah nggak lapar, nggak apa, tapi dia iseng. Karena dengan iseng saja dia bisa menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Jadi dia senang, dia kesel dimintain makanannya tuh. Nah, di situ berarti dia sedang memenuhi kebutuhan kesenangan. Ya, ini yang terakhir mengenai restitusi 5 posisi kontrol. Udah mau selesai. Sebelum ini saya mau lihat video. Ada video ya sebentar ya. Di sini kita dapat membedakan mana. Sangat bahagia ibu dan bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosset dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini untuk posisi sebagai penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini adalah posisi yang terakhir, posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, itu merupakan 5 posisi kontrol dan
posisi kontrol sebagai manajer lah itu yang terbaik untuk membimbing anak didik kita. Baik, kita lanjutkan. Di segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam langkah menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Yang kedua, validasi kebutuhan itu untuk membantu murid mengenali basic need-nya, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini anak melihat kesalahannya yang dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Adit, sayang, tahu nggak kenapa sama ibu disuruh ke sini? Tadi habis ngapain? Habis apa? Berantem. Habis apa? Berantem. Berantem sama siapa? Sama Ribu. Kenapa berantem, sayang? Mau dibilangin. Terus Aditnya? Marah. Oh iya. Jadi ya ibu juga kalau jadi adik misalkan lagi main-main di kelas gitu ya, malah dilaporin sama guru, marah ya. Marah. Nah, marah itu sesuatu yang baik atau buruk? Buruk ya. Marah sama teman itu sesuatu yang buruk. Seharusnya adik tadi pada saat Rimbun bilang mau dilaporin itu si ibu nih, harus bisa menjaga apa tuh? Hati. Lebih apa? Lebih sabar ya, harus sabar ya. Kalau misalkan tadi sampai pukul-pukulan tidak? Iya, alhamdulillah ya. Ibu senang sekali tadi Adit sudah bisa meredam emosi, tidak sampai memukul Rimbun. Nah, itu udah baik ya. Nah, masih ingat gak kesepakatan kelas kita apa? Harus apa sama teman? Harus rukun, betul. Harus rukun ya sama teman. Terus saling apa lagi? Menghormati, menghargai. Nah, tadi kan abis marah-marah tuh sama Rimbunnya. Terus untuk solusinya biar bisa baikan lagi harus gimana ya? Minta maaf. Mau minta maaf sama Rimbun. Keren anak ibu. Nanti kedepannya pada saat Adit ada lagi hal seperti itu, harus bisa menjaga hatinya untuk tetap sabar dan selalu ingat kesepakatan kelas kita ya. Apa tadi? Harus betul sama siapa? Sama teman ya. Mulai sekarang Adit mau lebih sabar lagi ya. Harus gimana sama teman? Harus baik. Iya, terima kasih sayang. Keren, ini anak baik ya. Yuk kita kembali ke kelas.
Iya, ibu juga sama Kayla. Kalau misalkan ibu seperti Kayla begitu, ibu juga sama kayaknya marah. Jadi yang tadi sudah dilakukan Kayla sesuatu yang wajar ya, marah gitu karena tempat duduknya kan lagi sama temennya ya gitu. Cuman tadi Kayla juga tuh mahal sekali tadi. Menurut Kayla marah-marah sama teman itu betul atau salah? Salah. Tapi ibu bisa melakukannya ya. Dan ibu juga bersyukur juga tadi Kayla nggak sampai mengeluarkan jurus silat ya tadi, nggak sampai pukul gitu ya, hanya marah-marah saja. Nah tadi kan marah-marah sama teman, berarti Kayla itu sudah kira-kira sudah melanggar kesepakatan kelas yang mana ya? Apa? Menghargai teman. Iya, dengan marah-marah itu nyaman tidak? Tidak. Kalau misalkan berkumpul sama teman, nyaman? Nyaman tidak? Nyaman. Tadi kan udah marah-marah ya sama pelari. Nah, sekarang solusinya biar bisa baikan lagi sama pelari harus bagaimana? Bermaaf-maafan, mau dilakukan? Iya, alhamdulillah. Kedepannya mau sering marah-marah begitu tidak? Tidak. Ya, segala sesuatunya mungkin bisa dibicarakan dengan baik-baik sama pelari. Kalau tidak terselesaikan, Kayla bisa minta bantuan sama ibu. Bilang baik, ibu bagus tadi pengen juga berapa? Gak usah marah-marah sayang ya. Betul begitu? Jadi sekarang yang harus dilakukan Kayla sama pelari apa? Maaf-maafan. Ya, terima kasih sayang ya. Terus yuk. Iya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kayla Amira Maliksa. Saya senang diajak praktek segitiga eksekusi. Saya dapat mencari solusi sendiri. Terima kasih Bu Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat atas waktunya. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan kesalahannya. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, agenda Kombel hari ini telah selesai. Beberapa materi yang telah kita terima insya Allah akan sangat bermanfaat buat kita semua, dan mungkin nanti di Kombel yang akan datang dilanjutkan materi-materi selanjutnya dari Bu Rica. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga setelah kita menerima apa yang telah Ibu Rica paparkan, lebih tambah lagi pengetahuan yang kita kuasai atau kita dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.